Saudaraku, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak ada satupun makhluk yang mampu lari dari ketetapan ini. Namun, ada satu pertanyaan besar yang sering luput kita renungkan. Apa yang tersisa dari kita setelah jasad terkubur dan nama perlahan dilupakan? Islam tidak hanya berbicara tentang kematian sebagai akhir, tetapi sebagai gerbang menuju kehidupan yang sesungguhnya. Disitulah amal menjadi satu-satunya harta yang menemani. Namun, tidak semua amal berhenti saat kita mati. Ada amalan yang tetap hidup, terus mengalir. Bahkan ketika kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Rasulullah bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. HR Muslim. Hadis ini bukan sekedar informasi, tapi peringatan dan harapan. Peringatan bahwa kebanyakan amal kita akan berhenti, dan harapan bahwa ada amal yang bisa menembus batas kematian. Bagian 2, makna amal yang tetap hidup. Amal yang tetap hidup adalah amal yang efeknya tidak berhenti pada pelakunya, melainkan terus memberi manfaat kepada makhluk lain. Ini adalah amal yang tidak bergantung pada usia, tidak terikat pada keberadaan jasad, tidak terhapus oleh waktu, terus dicatat oleh malaikat meski pelakunya telah menjadi tanah. Allah berfirman, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Qos Yasinas. Perhatikan kata bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Islam mengajarkan bahwa jejak kehidupan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Amal jariah, sedekah yang tidak pernah kering. Amal pertama yang tetap hidup adalah sedekah jariah. Sedekah jariah bukan sekedar memberi, tapi menanam kebaikan yang terus berbuah. Contohnya, membangun masjid, wakaf tanah, sumur, jalan, menyumbang kitab mushaf Al-Quran, membantu fasilitas pendidikan, membiayai dakwah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara pahala yang terus mengalir bagi seorang mukmin setelah wafatnya adalah ilmu yang dia ajarkan, anak soleh yang dia tinggalkan, mushaf yang dia wariskan, masjid yang dia bangun. HR Ibnu Majah. Bayangkan, setiap azan yang berkumandang di masjid yang kita bangun, setiap rakaat sholat yang dikerjakan di atas wakaf kita, setiap huruf Al-Quran yang dibaca dari mushaf yang kita sumbangkan, semuanya mengalir ke kubur kita. Bagian 3, filsafat sedekah dalam pandangan akhirat. Sedekah jariah sejatinya adalah pengalihan harta fana menjadi harta abadi. Harta dunia, habis dipakai, rusak, dimakan waktu diperebutkan ahli waris. Namun harta yang disedekahkan menjadi milik akhirat, tidak bisa dicuri, tidak bisa hilang, tidak terhapus oleh kematian. Allah berfirman, apa yang di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Qos An-Nahl 96. Orang beriman sejati berinvestasi pada sesuatu yang tidak bisa mati. Bagian 4. Kesalahan umum dalam memahami sedekah. Banyak orang menunda sedekah jariah dengan alasan, nanti kalau sudah kaya, nanti kalau sudah tua, ya nanti saja, sekarang fokus dunia dulu. Padahal kematian tidak pernah menunggu kesiapan kita. Rasulullah bersabda, bersegeralah bersedekah, karena musibah tidak pernah mendahului sedekah. Jariah tidak menunggu besar, yang penting ikhlas dan berkelanjutan. Penutup bab ini, saudaraku. Ketika tubuh kita terbaring di liang lahat, kita tidak bisa lagi sholat, puasa, sedekah, menolong orang. Namun, sedekah jariah tetap bekerja untuk kita. Ia menjadi cahaya di kubur, penolong di padang mahsyar, dan pemberat timbangan amal. Jika sedekah jariah adalah warisan materi yang abadi, maka ilmu dan doa anak syolih adalah warisan rohani yang lebih dalam dan lebih luas pengaruhnya. Ilmu dan doa adalah amal yang tidak terlihat, tidak terdengar, tapi mengguncang langit. Bagian 1. Ilmu yang bermanfaat, amal yang melahirkan amal. Ilmu yang bermanfaat bukan sekadar pengetahuan duniawi, tetapi ilmu yang mengantarkan kepada Allah, menumbuhkan iman, mengarahkan amal soleh. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Bayangkan, satu ayat yang kita ajarkan, satu nasihat yang mengubah hidup seseorang, satu dakwah yang melahirkan ratusan amal. Semua itu mengalir tanpa henti. Bagian 2. Ilmu sebagai cahaya kubur. Kubur bukan tempat gelap bagi orang berilmu yang ikhlas. Ilmu yang diajarkan akan menjadi cahaya, teman, pembela. Imam Syafi'i berkata, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Ilmu yang disebarkan dengan niat dunia akan mati, tetapi ilmu yang diajarkan karena Allah akan hidup selamanya. Bagian 3. Doa anak syolih, amal yang lahir dari didikan.
Amalan ketiga yang tetap hidup adalah doa anak. Ini menunjukkan bahwa mendidik anak adalah proyek akhirat. Rasulullah bersabda, atau anak yang mendoakannya. Anak yang tidak lahir tiba-tiba, ia dibentuk oleh teladan orang tua. Doa yang tidak putus, pendidikan iman sejak dini. Setiap istighfar anak untuk orang tuanya, mengangkat derajat di surga, meringankan siksa kubur, menjadi cahaya di alam barzah. Bagian 4. Orang tua sebagai penentu nasib akhirat anak. Jika anak menjadi solih, orang tua mendapat pahala. Jika anak menjadi durhaka, orang tua diikut menanggung dosa didikan. Allah berfirman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mendidik anak bukan hanya soal dunia, tapi menyiapkan penolong di alam kubur. Penutup bab 2. Kesimpulan besar. Saudaraku, kematian memutus segalanya, kecuali 3 warisan agung. 1. Sedekah jariah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Doa anak. Inilah amal yang tidak terkubur bersama jasad. Inilah amal yang tetap hidup saat dunia melupakan nama kita. Pertanyaannya sekarang, amal apa yang akan terus hidup atas nama kita ketika kita mati? Saudaraku yang sedang merenung tentang makna hidup, pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada satu titik yang sama, kematian. Tidak ada perbedaan antara yang kaya atau miskin, terkenal atau dilupakan, kuat atau lemah. Di hadapan liang lahat, semua gelar runtuh, semua pencapaian dunia terhenti, dan semua kesibukan menjadi sunyi. Yang tersisa hanyalah amal. Namun, Islam dengan rahmat dan kebijaksanaannya tidak membiarkan seorang hamba menghadapi kematian dalam keadaan putus asa. Allah membuka pintu harapan berupa amal-amal yang tidak mati bersama jasad. Amal yang tetap hidup, tetap bernapas, tetap berbicara, dan tetap membela kita ketika kita sudah tidak mampu berbicara untuk diri sendiri. Kesimpulan besar dari pembahasan ini adalah satu hakikat penting. Hidup kita di dunia sejatinya adalah proses menanam, sedangkan akhirat adalah masa panen. Siapa yang menanam kebaikan yang berkelanjutan, ia akan menuai keselamatan yang berkelanjutan pula. Sedekah jariah mengajarkan kepada kita bahwa harta bukanlah untuk ditimbun, tetapi untuk diabadikan dalam bentuk manfaat. Harta yang disimpan akan habis, tetapi harta yang disedekahkan akan hidup. Masjid yang kita bangun, air yang kita alirkan, Al-Quran yang kita wakafkan, semua itu akan terus berbicara atas nama kita di hadapan Allah. Bahkan ketika jasad kita telah hancur, amal itu tetap tegak berdiri menjadi saksi bahwa kita pernah memilih akhirat daripada dunia. Ilmu yang bermanfaat menyadarkan kita bahwa satu kebaikan yang diajarkan dapat melahirkan ribuan kebaikan lain. Ilmu adalah amal yang paling luas jangkauannya, karena ia berpindah dari hati ke hati, dari generasi ke generasi. Satu ayat yang kita ajarkan dengan ikhlas bisa mengubah hidup seseorang, lalu orang itu mengubah hidup orang lain, dan seterusnya. Pahala itu mengalir tanpa kita sadari. Bahkan mungkin ketika nama kita telah hilang dari ingatan manusia, nama kita masih tercatat hidup di langit. Doa anak mengingatkan bahwa warisan terbesar orang tua bukanlah harta, iman. Anak adalah bukti keberhasilan pendidikan rohani orang tuanya. Setiap doa yang terucap dari lisan anak itu bukan hanya ungkapan cinta, tetapi juga hadiah cahaya bagi orang tuanya di alam kubur. Maka mendidik anak adalah investasi akhirat yang paling panjang umurnya, karena doanya dapat mengiringi orang tua hingga ke surga. Dari semua pembahasan ini kita sampai pada satu pertanyaan yang sangat jujur dan menyesakan. Jika hari ini kita mati, amal apa yang masih akan hidup atas nama kita? Apakah hidup kita hanya dihabiskan untuk bekerja demi dunia yang pasti ditinggalkan? Ataukah kita telah menyiapkan amal yang akan terus bekerja untuk kita saat kita sudah tidak bisa bergerak? Kesimpulan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan, karena sesungguhnya Allah Maha Adil dan Maha Pengasih. Dia tidak menilai seberapa besar amal kita, tetapi seberapa ikhlas dan berkelanjutan. Bahkan satu amal kecil yang dilakukan dengan niat lurus dan manfaat yang terus mengalir bisa menjadi sebab keselamatan yang besar. Maka jangan menunggu sempurna untuk memulai, jangan menunggu kaya untuk bersedekah, jangan menunggu tua untuk mengajarkan kebaikan, dan jangan menunggu kematian untuk menyesal. Hiduplah hari ini dengan kesadaran bahwa setiap langkah kita sedang menulis cerita yang akan dibaca di akhirat, tidak mati, agar ketika dunia melupakan kita, langit masih mengenal nama kita. Dan semoga ketika malaikat menutup catatan dunia kita, Allah membuka catatan amal yang tidak pernah berhenti mengalir. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.